Hey yo, what's up guys? Salam jas merah. Dalam video kali ini kita akan membahas seputar negara Islam Indonesia atau pemberontakan DITII. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong klik tombol subscribe dulu ya guys, supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi kepada kalian semua. Langsung saja kita mulai videonya. Check it. NII atau Negara Islam Indonesia adalah negara dengan dasar syariat Islam yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII dikenal juga sebagai Darul Islam atau DI yang diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo dengan tegas menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Konsep negara bentukan Kartosuwiryo ini tentunya berbeda dengan konsep negara Indonesia yang telah diproklamasikan dengan dasar Pancasilanya. NII tidak menghendaki ideologi lain selain penegakan syariat Islam. Kartosuwiryo kemudian membentuk kesatuan tentara yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia atau TII. Tentara Islam Indonesia ini terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang. Dengan terbentuknya Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo dengan leluasa melancarkan berbagai aksi propaganda seputar negara Islam Indonesianya maupun aksi-aksi teror di sekitar Jawa Barat. Pertanyaannya, kemanakah TNI ketika Tentara Islam Indonesia ini melancarkan segala macam aksinya? Setelah perjanjian Renville 1947, TNI diharuskan meninggalkan wilayah Jawa Barat. Kemudian, divisi Siliwangi yang berkuasa di Jawa Barat harus menepi hingga ke Jawa Tengah, sehingga membuat wilayah Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan militer. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia dan menyebarkan pengaruh NII di sekitar Jawa Barat. Tentara Islam Indonesia banyak melakukan aksi teror terhadap warga yang anti-DITII. Banyak juga warga yang dibunuh oleh Tentara Islam Indonesia ini. Kekuatan Tentara Islam Indonesia di tahun 1950 semakin meningkat, bahkan hampir setara dengan Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya terjadilah bentrokan antara TNI dengan DITII. Selama peperangan, pasukan DITII banyak bergerilya di sekitar hutan-hutan Jawa Barat. Bentrokan antara TNI dan TII berjalan sengit dan berdampak sangat buruk bagi rakyat Jawa Barat. Dalam aksinya, Tentara Islam Indonesia banyak melakukan perampasan harta benda milik warga guna mencukupi kebutuhan hidup mereka selama bergerilya. Hal ini tentunya membuat dukungan rakyat terhadap NII Kartosuwiryo berkurang. Mayoritas warga Jawa Barat memilih untuk mendukung Republik Indonesia dan membantu TNI menumpas pemberontakan DITII. Pemberontakan serupa juga terjadi di 4 daerah lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, Komandan Hizbullah Jawa Tengah, Amir Fattah, menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo pada tanggal 23 Agustus 1949. Kekosongan kekuasaan militer di daerah Brebes, Tegal, dan Kebumen membuat tentara Hizbullah Amir Fattah leluasa melancarkan aksi propagandanya. Pemberontakan DITII juga meluas hingga Kalimantan Selatan. Pemimpinnya adalah Ibnu Hajar yang sebelumnya mendirikan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Ibnu Hajar sebenarnya adalah mantan Letnan II Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ibnu Hajar bersama rekan-rekannya kemudian mendirikan KRYT karena kekecewaan penataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kalimantan Selatan pasca kemerdekaan. Dengan cepat kesatuan yang dibentuk Ibnu Hajar menjadi besar dan melakukan aksi penyerangan terhadap TNI. Ibnu Hajar kemudian menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo.
tepatnya pada Oktober 1950. Di Sulawesi Selatan, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini diawali oleh penolakan pemerintah terhadap masuknya kesatuan gerilya yang dipimpin oleh Kahar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi Kahar Muzakar. Menurut Kahar Muzakar dan rekan-rekannya, mereka telah berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, Kahar memilih jalan memberontak terhadap pemerintah dan memutuskan bergabung dengan Kartosuwiryo pada Agustus 1953. Saudara-saudara, saya Abdul Kahar Muzakar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah kepada segenap mujahidin Ansarullah dan rakyat di daerah Kombat 1, ialah Komando Basis Jihad Lompo Batang seperti berikut. Dasar negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini adalah gerak pikiran keduniaan yang akan menyeret dan akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam pergaulan hidup hewan yang tidak mengindahkan kehidupan moral, kehidupan rohani. Kesatuan gerilya Kahar Muzakar ini kemudian bergerilya ke hutan-hutan. Kelihayan mereka dalam bergerilya sangat menyulitkan Tentara Nasional Indonesia dalam penumpasannya. Di Serambi Mekah Aceh juga terjadi pemberontakan DITI. Dimulai pada 20 September 1953 dengan pernyataan proklamasi berdirinya NII oleh Daud Berah. Dalam proklamasi tersebut, Daud Berah menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari NII. Hal ini dilatar belakangi oleh kekecewaan mayoritas rakyat Aceh terhadap penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah setingkat karesidenan di bawah naungan Provinsi Sumatera Utara. Daud Berah bukan orang sembarangan. Ia adalah tokoh terkemuka Aceh. Beliau adalah gubernur militer Aceh yang juga menjadi ulama yang terpandang di Aceh. Rasa kekecewaannya terhadap sikap pemerintah RI yang membuat Daud Berah memimpin Aceh untuk melakukan pemberontakan dan melepaskan diri dari NKRI, dan akhirnya bergabung dengan NII Kartosuwiryo karena kesamaan visi. Meluasnya pemberontakan DITI membuat pemerintah Republik Indonesia cukup dibuat pusing. Akhirnya pemerintah melakukan berbagai operasi militer untuk menumpas DITI di berbagai daerah.